Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lalu dalam mata kuliah ilmu fikih ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwasanya karena waktu kita sangat terbatas, mungkin saya akan membahas hal-hal yang poin-poin besarnya. Nanti ketika ada hal-hal yang dirasa belum jelas, bisa ditanyakan saat diskusi di kelas. Baik, kan saya lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam air. Air dilihat dari asal terbentuknya atau dilihat dari sumbernya, ada 7 macam. Kemudian air dilihat dari mana yang paling utama, ada beberapa macam itu. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan tentang air dibagi dari segi hukumnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas air dilihat dari segi hukumnya dibagi menjadi 3. Pertama, air yang suci mensucikan. Kedua, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga, air najis atau air yang kena najis. Air yang suci mensucikan pada pertemuan lalu disebutkan contohnya, yakni air mutlak. Air yang suci dan mensucikan ini kemudian dibagi lagi menjadi 2. Suci mensucikan tapi makruh dipakai. Yang kedua, suci mensucikan dan tidak makruh dipakai. Yang suci mensucikan tidak makruh dipakai, contohnya air mutlak. Itu suci mensucikan, kalau mau dipakai juga tidak makruh. Adapun yang suci mensucikan tapi makruh kalau dipakai, itu contohnya air mustakmal. Air musyammas. Air musyammas, kemudian contohnya lagi air yang sangat panas. Contohnya lagi air yang sangat dingin. Apa saja syarat-syarat air itu dikatakan air musyammas, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Kemudian kita sekarang berinjak pada pembahasan berikutnya, yakni air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci karena tidak mensucikan. Apa? Yakni diantaranya air mustakmal ini. Ya, air mustakmal itu. Air mustakmal itu apa? Di sini dijelaskan ma'ustu'mila fi fardhi thaharah. Air mustakmal itu air yang dipakai, yang sudah pernah dipakai untuk thaharah yang sifatnya fardu. Air yang sudah pernah dipakai untuk thaharah yang sifatnya fardu. Contohnya apa? Ada thaharah itu yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya sunnah. Saya habis kentut, kemudian mau sholat. Sebelum sholat saya harus berwudu. Wudu yang saya lakukan ini sifatnya fardu, wajib saya lakukan. Beda seperti ini. Saya jam 12 sudah wudu. Saya sholat zuhur misal 1:30. Sebelum 1:30 saya wudu lagi. Atau bahasanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Maka wudu yang kedua ini bukan wudu yang wajib, wudu yang sunnah. Itu berarti thaharahnya bukan thaharah yang wajib. Nah, yang dimaksud ma'ul mustakmal ini air yang sudah pernah dipakai untuk thaharah yang sifatnya wajib. Fi fardhi thaharati, thaharah yang sifatnya fardu atau wajib. Maka dalam contoh tadi, ketika saya wudu, saya kentut jam 12, udah masuk sholat zuhur ya. Jam 12 saya kentut, kemudian saya langsung wudu. Wudu yang saya lakukan itu sifatnya wajib. Saya mau sholat, saya wudu.
wudhu yang saya lakukan setelah kentut tadi mau sholat sifatnya wajib, maka air yang saya pakai untuk berwudhu itu airnya menjadi air mustakmal. Air yang saya pakai untuk wudhu, sisanya adalah air yang sudah menetes dari badan saya, itu dinamakan air mustakmal. Berbeda dengan wudhu yang kedua tadi. Kalau wudhu yang kedua tadi karena tidak untuk tasdidul, karena tidak merupakan wudhu yang wajib, tasdidul wudhu tadi itu sifatnya sunnah, maka wudhu yang kedua ini karena sifatnya sunnah, yang sifatnya sunnah, air yang kemudian menetes dari badan saya yang sudah pernah dipakai untuk basuh badan saya itu namanya bukan air mustakmal. Meskipun sudah pernah saya pakai untuk wudhu, tapi karena wudhunya di situ bukan wudhu yang wajib, maka namanya bukan air mustakmal. Begitu juga mandi ada yang wajib seperti mandi jinabat, ada yang sunnah mandi Jumat. Nah, kalau air itu sudah pernah dipakai untuk mandi jinabat, maka airnya air mustakmal. Tapi kalau mandinya bukan mandi wajib, bukan mandi jinabat, seperti mandi Jumat, maka airnya tidak air mustakmal. Nah, di sini ada 4 syarat air mustakmal itu. Yang pertama ayakuna qalilan. Yang pertama yakni airnya sedikit. Dikatakan mustakmal kalau airnya sedikit. Semisal sampean wudhu, sampean tadongi airnya, sisa wudhunya enggak nyampe 2 kulah, maka itu airnya mustakmal. Yang kedua ayustamala fima la budda minhu. Air itu dipakai untuk hal yang wajib sifatnya. Fardhu taharah, raf'il hadas, au izalatin najas. Artinya hal yang sifatnya wajib, taharah yang sifatnya wajib. Kayak tadi wudhu yang pertama atau mandi jinabat. Terus syarat yang ketiga ini airnya harus sudah pisah dari anggota badan. Saya pakai wudhu, saya pakai untuk membasuh tangan, kemudian dari basuhan tangan ini airnya jatuh ke bawah. Ini karena sudah pisah dengan anggota badan, itulah yang dimaksud dengan air mustakmal. Kalau masih di tangan saya, maka tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, diniati ketika orang itu memakai air itu tidak diniati ikhtiraf. Ikhtiraf itu maksudnya, ikhtiraf ini berasal dari kata hurfun. Mikhrofah itu artinya ciduk, alat yang dipakai untuk nyiduk itu. Jadi ikhtiraf itu artinya niat untuk nyiduk. Ini maksudnya gini, pada zaman dulu itu orang kalau mau wudhu, tangannya ini dimasukkan ke dalam bak wudhu, kemudian dipakai untuk basuh wajah. Gitu. Nah, air yang kena tangan ini, kalau kita nyeduknya tidak diniati untuk, kalau kita ngambil airnya ini tadi dengan tangan nggak diniati ikhtiraf, berarti airnya kan udah dipakai basuh tangan, berarti kan kayak gitu. Berarti airnya sudah mustakmal. Yang kita pegang untuk basuh wajah berarti udah mustakmal. Ini kalau tidak diniati ikhtiraf. Tapi kalau diniati ikhtiraf, berarti yang kita pakai untuk basuh tangan itu, kita pakai untuk nyeduk ini berarti tidak kita niati untuk basuh tangan, tapi kita niati untuk nyeduk saja. Nyeduk ya akhirnya basuhnya ya mana yang akan kita basuh itu kalau diniati ikhtiraf. Sehingga ketika kita nyeduknya diniati ikhtiraf,
niat nyiduk itu, air yang hasil cidukan kita pakai tangan itu tidak dikatakan mustakmal. Tapi kalau kita tidak niat nyiduk karena airnya itu sudah kena tangan kita, maka airnya sudah mustakmal. Ini ada ulama yang berpendapat seperti itu. Cuma di sini menariknya dalam masalah niat ikhtiraf ini, Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdullah bin Umar Makhramah, Ibnu Makhramah artinya, itu mengatakan nggak perlu. Imam Ghazali mengatakan nggak perlu niat ikhtiraf, nggak usah niat ikhtiraf, nggak apa-apa. Kenapa? Fala yushaddidul alimu alal ami fi dzalika bal yuftihi bi adami wujubiha. Orang yang alim itu nggak perlu mentasyaddudkan, mempersulit orang yang awam. Ini kata Imam Ghazali. Wa darul Ghazali wa Syekh Abdullah Ibnu Umar wa Makhramah adama wujubiha fala yushaddidul alimu alal ami fi dzalika bal yuftihi bi adami wujubiha. Nggak perlu kemudian diwajibkan untuk niat ikhtiraf itu, sehingga orang yang alim itu mewajibkan mempersulit atau memberatkan orang yang awam. Ini kan susah, baru mau nyiduk ikhtiraf, niat ikhtiraf. Ini saya niat nyiduk, mau basuh tangan, nyiduk pakai tangan airnya, ini niatnya ikhtiraf. Susah untuk orang awam, ini susah untuk dilaksanakan. Maka kalau menurut Imam Ghazali, jangan diberatkan lah, atau jangan yusyadid, jangan diberatkan orang awam itu. Ini cukup toleran ya Imam Ghazali ini, luar biasa. Jadi itu tadi syaratnya air mustakmal itu, pertama itu airnya sedikit, kedua air itu memang dipakai untuk thaharah yang sifatnya wajib, ketiga airnya sudah berpisah dari anggota badan kita, yang keempat tidak niat ikhtiraf ketika ngambil air. Nah itu, ini masuk dalam kategori air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini air mustakmal.